tidak tahu ya Bapak dan Ibu ya, tidak lokal. Ini lokakarya selanjutnya di tanggal 3 Juli ya, untuk lokakarya ke-7 yaitu panen hasil karya. Kemudian lokakarya 8 juga ada Bapak dan Ibu, saya lupa waktunya ya nanti. Oh, setiap 1 Juli ya. Oke. Nah, kemudian lokakarya 9 juga ada. Nanti Bapak Ibu di lokakarya ke-7 di lokakarya 6 dulu ya, yang sekarang Bapak Ibu akan belajar, kita akan coba mereview kembali rancangan program yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kemudian melernya, monitoring, evaluasi, learning and reportingnya seperti apa, dan mitigasi resikonya juga seperti apa. Ini akan dibawa nanti di lokakarya 7 Bapak Ibu ya. Jadi tolong diamankan hasil-hasil dari lokakarya, setiap lokakarya khususnya dari lokakarya 6 ini, karena nanti di lokakarya 7 kita akan mengundang Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, dan 10 orang dari komunitas praktisi yang ada di Kota Ambon, serta beberapa dari perwakilan dari dinas Bapak dan Ibu ya. Kita akan memperlihatkan kepada stakeholder semua itu, Bapak yang ada di Papua, di Sami, kemudian di Maluku dan lain-lain. Tentunya juga ingin saling sharing, berbagi, dan ingin saling mungkin berdiskusi ya Bapak Ibu.
hidroponik. Yang kedua dari aset finansialnya, donatur baca termasuk lingkungan alam, ruang IT dapat dimanfaatkan untuk rencana program sekolah. Hal baru yang lain, penggunaan finansial mendukung proses pembelajaran. Berikut adanya sangga untuk melestarikan budaya daerah. Banyak peningkatan yang diperoleh dengan potensi aset sekolah. Kemudian modal manusia, pengembangan kreativitas, menghias ruang kesenian. Kemudian ada sosial budaya, koleksi pakaian adat seluruh provinsi Indonesia. Kemudian modal fisik, ruang IT, taman baca, aula, operasi sekolah. Itu semuanya. Berdiskusi ya. Semacam diferensiasi pemikiran lah di sekolah itu yang tidak sejalan dengan kita. Nah, setidaknya ada edukasi-edukasi yang bisa kita bawa kepada teman-teman di sekolah. Mungkin saya menarik bahasa Ibu Fitri terhadap. Terima kasih. Mereka kebanyakan suka bermain game. Jadi saya pikir pembuatan mading merupakan salah satu cara untuk meningkatkan bakat dan minat mereka. Kemudian bisa juga menambah kreativitas siswa. Bagaimana dalam mading itu mereka bisa berkreasi, mereka beraktivitas, pengembangan diri mereka. Jadi bakat mereka misalnya dalam misalnya diskusi mereka bisa kembangkan melalui pembuatan mading. Ada sesuatu yang mereka dapat dari situ. Terus ada dua kegiatan yang saya buat, green care and green egg, pemanfaatan taman sekolah. Coba diulang, Bu. Green care, green egg berarti peduli hijau beraksi hijau. Artinya seperti kalau dia bilang green school, kita sudah dengar-dengar itu. Karena dia juga berhubungan dengan materi-materi pelajaran, tugas-tugas yang diberikan. Biasanya kalau di bahasa Inggris ada disuruh buat iklan, poster atau brosur, dan komik itu untuk dia punya expression. Nah itu. Kemudian yang kedua, impian saya adalah melakukan Parents Day. Parents Day itu adalah membawa orang tua, mengundang orang tua yang sesuai dengan profesi dan sesuai dengan materi pembelajaran untuk menjadi sumber informasi dalam proses di TK itu kebanyakan kita membuat kegiatan-kegiatan anak-anak dengan minat bakat mereka menyanyi, puisi dan sebagainya. Dan biasanya kita pada akhir semester untuk anak-anak pindah ke SD kita membuat perpisahan dengan orang tua. Dan di situ anak-anak menampilkan mereka punya atraksi seni. Nah, tapi ketika saya belajar melihat 7 aset itu, maka saya mulai mencoba untuk ketika kita pada saat perpisahan itu kita membuat pagelaran seni, sehingga orang tua juga bisa dapat membantu kita untuk finansialnya, misalnya membuat kita punya karcis nonton gitu, sehingga ada tambahan bagi kita. Nah, dengan demikian program itu saya impikan nanti untuk kita nantinya kalau kita sudah selesai dan jawab ruang kesenian, dan banyak hasil-hasil karya siswa yang tersimpan di ruang kesenian seperti gambar-gambar. Jadi ketika ada kemarin dapat materi tentang aset, saya mau ambil hasil karyanya anak-anak yang bagus-bagus, kemudian nanti kita bingkai dan ditempelkan di ruang kesenian. Lalu untuk anak-anak yang
berbakat menari yang kemarin-kemarin ikut lomba, fotonya sudah ada. Kita akan cetak, kemudian dibingkai dan ditempelkan di ruang kesenian. Semuanya akan ditempelkan di ruang kesenian. Jadi itu yang saya buat. Terima kasih. Baik, ibu-ibu pendamping dan teman-teman yang saya sayangi. Di saat ini program yang akan saya lakukan, impian saya ke depan, yaitu program peningkatan literasi dasar berbasis STEM. Gitu ya, ibu bapak. Jadi ini rutin dilakukan di setiap kelas. Jadi setiap hari 3 anak diberikan kesempatan untuk berbagi tentang literasi yang dia sudah lakukan baik di sekolah lewat kunjungan di perpustakaan maupun saat kegiatan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pemecahan masalah di sini tujuannya kan pasti ada dari setiap program yang akan kita buat. Jadi untuk meningkatkan minat baca, selain itu juga untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk sainsnya, untuk matematikanya, teknologinya di sini harus dikembangkan seperti itu untuk 4C-nya. Jadi untuk kedepannya ini yang saya impikan. Ya, saya punya 3 rencana, yaitu 1, pengembangan diri lewat kegiatan ekstra. Yang pertama, bermain drum band. Yang kedua, angklung. Kebetulan kami punya alat-alat ini ada di sekolah, aset-aset ini ada di sekolah, tetapi hampir musnah, tidak dilaksanakan, tidak digunakan. Sehingga saya rencana untuk setelah ini saya sendiri terjun sebagai guru pelatih drum band. Kalau angklung saya tidak hobi, angklungnya nanti saya cari guru, tetapi untuk drum band saya sendiri nanti terjun sebagai guru. Dan itu memang saya sudah rencana. Jadi saya harus melaksanakan itu. Yang ketiga, melanjutkan pelatihan program yang saya impikan ini juga tidak terlalu muluk-muluk. Saya hanya pengen membuat sebuah komunitas yang di dalamnya itu melibatkan bukan hanya guru, tapi juga orang tua. Nah, komunitas ini nanti saya harapkan bisa membantu atau menunjang proses belajar siswa. Karena apalagi di masa pandemi, itu kebanyakan pembelajaran itu dibebankan untuk orang tua. Otomatis orang tua sudah terlatih untuk ini, walaupun tidak semua. Dan saya juga ingin untuk orang tua yang mereka memiliki keahlian-keahlian untuk membantu menunjang program belajar siswa di sekolah. Jadi siswa cuma tidak fokus untuk belajar mata pelajaran umum, tapi juga mereka bisa mengembangkan bakat yang mereka miliki dalam segi apapun. Bukan di IT bisa, di karate atau yang lain sebagainya itu bisa, di seni budaya juga boleh. Itu program yang sangat saya impikan. Jadi siswa tidak ansih, dia fokus hanya di belajar. Belajar itu kewajiban kita memang, dan juga kewajiban orang tua. Tapi saya juga ingin suasana baru, mengingat terlalu banyak materi yang siswa dapat selama pandemi lewat pembelajaran daring. Jadi ada kolaborasi. Ibu pendamping yang cantik berdua sama teman-teman. Ada 2 rencana program yang sudah saya tulis. Yang pertama, pembelajaran berbasis Android. Nah, memang kalau kita lihat di masa pandemi ini kan memang guru-guru semua harus menguasai IT, menggunakan Android juga anak-anak. Ini adalah aset juga karena sudah sepanjang 1 tahun lebih ini kan mau tidak mau guru-guru itu pada sudah kuasai. Ada gencar-gencar TikTok. Jadi TikTok itu kadang kan buat konten yang bukan pendidikan, tapi untuk kali ini program saya, guru bisa berikan tugas kepada anak dan tugas itu bisa berupa TikTok. Jadi TikTok pendidikan, mungkin jawabannya mereka berupa TikTok, atau mungkin ada karya yang harus mereka buat, nanti mereka buat melalui TikTok, dan TikTok itu nanti dinilai, dibuat rubrik penilaian untuk dinilai. Kemudian yang berikut, pengembangan diri, minat bakat siswa, hampir sama dengan Ibu Rina. Memang saya berpikir untuk pengembangan diri ini, tapi bukan
satu bidang saja. Jadi biasanya kalau jadwal pembelajaran di sekolah itu hari Sabtu itu ada jadwal pengembangan diri. Nah biasa pengembangan diri tidak jelas, tidak tahu mau buat apa. Jadi hanya guru kelas saja yang pandu anak-anak. Tetapi saya sudah berpikir untuk program ke depan bahwa bisa kolaborasi dengan orang tua yang punya aset, yang mereka punya kemampuan mungkin di bidang seni, bidang tari, bulu tangkis atau bola kaki, atau bisa juga di kasidah ya, karena memang kemarin saat duduk bersama dengan teman-teman guru untuk buat program, mereka juga ingin ada grup kasidah juga. Nah kita akan buat itu, jadi nanti setiap hari Sabtu rencana masing-masing kelas nanti umpama kelas 1 di sana untuk seni. Jadi setelah ini saya akan buat formulir, dibagikan anak-anak mengisi minat bakat mereka yang mana. Nanti itu dipadukan jadi bukan satu kelas tetapi kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saat mereka pilih umpama mau kasidah, mereka nanti hari Sabtu itu mereka masuk di ruang kelas yang ditentukan untuk ajang kasidah. Pendamping ibu hebat, teman-teman guru semua CGP yang hebat-hebat. Program saya itu tentang pelatihan mini bagi guru-guru untuk pelatihan tentang IT. Kenapa? Nanti dampaknya buat anak-anak pada saat mendesain proses pembelajarannya. Saya merasa risih ketika teman-teman guru saya itu punya laptop. Nah untuk itu potensi kita ada, kekuatan kita ada, aset kita ada. Kenapa tidak bisa untuk melakukan itu untuk dampaknya buat anak-anak dalam proses pembelajaran yang mereka bisa mendesain game-gamenya, PPT-nya yang menarik untuk proses pembelajaran supaya anak-anak bisa menarik perhatian untuk pembelajarannya itu. Itu saja program saya. Terima kasih. Mimpi ya, sesungguhnya yang saya tuliskan di sini, Ibu, ini sudah saya terapkan, tapi ini mimpi besar saya yang belum tercapai. Karena saya berada di guru penggerak dan sudah banyak belajar tentang bagaimana mengelola aset-aset yang ada, diperdayakan untuk menunjang mimpi ini. Maka ini akan saya kembalikan lagi menjadi mimpi besar saya, yaitu publikasi kegiatan sekolah secara mandiri dengan melibatkan murid sepenuhnya dalam program namanya di literasi digital untuk semua kebutuhan. Bahasa Inggrisnya digital literacy, begitu ya Bu Bebe? Kalau salah mohon dimaklumi, for all needs ya. Kenapa ini dipilih literasi digital, Ibu? Pengalaman yang sudah diterapkan walaupun belum maksimal dan akan menjadi mimpi besar ini, karena dengan melalui literasi digital akan mudah kita mengikat semua literasi. Ya, salah satu program yang kami jalankan yaitu wartawan cilik. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di channel YouTube. Ya, searching saja wartawan cilik, itu baru ada di Kota Ambon, Bapak Ibu, yang masuk di ekstrakurikuler. Ya, saya sudah searching cari sumber-sumber tapi tidak ada. Nah, makanya ini jadi satu satu penyemangat dan impian buat saya. Apa produk yang bisa ini? Nah, lewat wartawan cilik kami bekerja sama dengan orang tua, kemudian berbagai aset yang tersedia sehingga ada komunikasi dengan media-media yang ada di Kota Ambon untuk melatih anak-anak bagaimana mendapatkan informasi. Dari informasi itu mereka mengelola informasi sehingga menjadi sebuah berita yang layak dipublikasikan. Nah, apa manfaatnya? Mereka sejak dini sudah diberi bekal tentang mengenal mana berita yang tidak hoax, mana berita yang hoax, mana mempublikasi berita yang seharusnya dipublikasi, mana yang tidak. Model publikasinya Bapak Ibu, kami menggunakan channel YouTube, TV digital, kemudian komik dan tabloid bulanan. Ini dikelola oleh murid semua, guru hanya memberi penyemangat. Bapak Ibu guru hebat, di kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana program saya, yaitu pembuatan mading di kelas. Saya mengangkat program ini karena saya berpikir siswa bisa mengembangkan bakat dan kreativitas mereka, khususnya dalam menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Misalnya ada yang punya bakat dalam menulis puisi, mereka bisa menyampaikannya lewat karya mereka lalu kemudian ditempelkan pada mading. Begitu pula
yang bisa menulis artikel, mereka bisa menyalurkannya melalui tulisan mereka pada rubrik artikel dan juga ada rubrik-rubrik yang lain. Jadi itu adalah impian saya yang nantinya akan saya laksanakan pada tahun ajaran baru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Ardias, biasa disapa dengan Pak Ar. Asal tempat mengajar saya yaitu SD Negeri 11 Ambon. Mungkin program yang ingin saya kembangkan di sekolah SD Negeri 11 Ambon yaitu wisata pendidikan. Kalau dilihat program ini mungkin nanti akan bertabrakan ya dengan keadaan atau kondisi saat ini yaitu COVID-19. Tapi dengan kita punya harapan ke depan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik walaupun dalam kondisi COVID dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk bisa dijalankan program ini. Nah, kegiatan ini saya pikir dapat saya kembangkan dijalankan pada setiap akhir semester atau tengah semester juga, di setiap akhir tengah semester juga boleh. Nah, kegiatan ini sangat berdampak bagi siswa karena dengan adanya program ini siswa tidak hanya terfokus belajar di dalam ruangan, tapi siswa juga bisa belajar di luar kelas, outdoor ya. Dengan demikian siswa dapat lebih kreatif, dapat lebih semangat, dapat lebih termotivasi lagi untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Atau wisuda ya, Ibu bahasa Inggris. Itu ucapan benar kan? Benar. Iya, masalahnya di TK negeri itu dilarang untuk wisuda. Ya, tidak ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Jadi biasanya swasta melakukan program itu. Nah, kebetulan beta ini baru pindah di TK negeri, makanya program ini sangat sekali beta rindukan untuk buat. Minat anak, minat orang tua itu untuk anak sekolah di sekolah negeri itu agak kurang. Mereka sering cari di sekolah swasta. Dengan demikian wisuda ini tujuannya anak termotivasi melanjutkan pendidikan sampai tingkat yang paling tinggi. Ya, karena memang di sekolah lama saya itu sudah sejak 2008 anak-anak TK itu sudah wisuda. Jadi program ini sangat saya impikan untuk dijalankan nanti di sekolah negeri. Ya, terima kasih. Bata, ya, batu bata, ya. Jadi Bapak Ibu ikut yang saya katakan. Kalau saya bilang batu, Bapak Ibu ikut batu. Semangat. Oke, good job. Fokus pada pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan di setelahnya, ya. Oke, 1, 2, 3. Batu. Berapa batu yang saya sebutkan? Batu. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya. LK3 dari LK yang sudah Bapak Ibu pegang masing-masing boleh dibuat. Ibu bisa buat selanjutnya yang rapi, yang bagus, diketik bagus, atau bisa juga dibikin dalam kemarin waktu kita simulasi Loka 7 itu bisa ini Ibu Fit bikin dalam flyer-flyer gitu, poster-poster gitu bisa, supaya nanti bisa ditampilkan pas Loka KR 7, bisa di print yang baik kemudian itu bisa nanti.